Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn new material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about discussion text. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan teks diskusi. So everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman semua, tentu saja untuk materi discussion text atau teks diskusi ini masih termasuk ke dalam materi Bahasa Inggris kelas 12 semester 2. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. So, as usual, the first thing that we are going to learn together is about definition, ya. Jadi, seperti biasa, hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan definisi atau pengertian dari teks diskusi. So, what is a discussion text? Apa itu teks diskusi? Nah, a genre of writing that presents arguments about a particular topic ya. Jadi untuk teks diskusi ini adalah sebuah genre tulisan yang menyajikan argumen tentang topik tertentu. Nah, kemudian aims to persuade the reader to accept a particular viewpoint. Jadi bertujuan untuk membujuk pembaca agar menerima sudut pandang tertentu. Dan yang terakhir adalah presents both sides of an issue. Jadi menyajikan kedua sisi dari suatu atau sebuah isu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan key features of a discussion text atau ciri-ciri utama dari sebuah teks diskusi. Ya, di sini ada 5 key features of a discussion text. Jadi ada 5 ciri-ciri utama dari sebuah teks diskusi. Untuk yang pertama adalah clear thesis statement atau pernyataan tesis yang jelas. Kemudian untuk yang kedua adalah supporting arguments for both sides, argumen pendukung untuk kedua belah pihak. Untuk selanjutnya adalah evidence to support claims, facts, statistics, examples ya. Jadi bukti untuk mendukung klaim yaitu berupa fakta, statistik ataupun contoh, teman-teman. Dan untuk ciri selanjutnya adalah use of persuasive language atau penggunaan bahasa yang persuasif. Dan untuk ciri utama dari teks diskusi yang terakhir adalah conclusion that summarizes the main points. Kesimpulan yang merangkum poin-poin utama, teman-teman ya. Nah, itu dia terkait dengan key features of a discussion text atau ciri-ciri utama dari sebuah teks diskusi. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan the structure of a discussion text, teman-teman, atau struktur teks diskusi. Nah, there are 3 structures of a discussion text. Jadi ada 3 struktur dari sebuah teks diskusi. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan, teman-teman ya. Nah, presents the topic and thesis statement. Jadi di dalam pendahuluan ini menyajikan topik dan pernyataan tesis, teman-teman. Kemudian untuk the second structure atau struktur yang kedua dari sebuah teks diskusi adalah presents arguments for and against the topic supported by evidence ya. Jadi yang kedua ini adalah body begitu ya atau isi. Ini menyajikan argumen yang mendukung dan menentang topik didukung oleh bukti. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan, teman-teman ya. Summarizes the main points and restates the thesis.
Jadi di dalam poin atau struktur kesimpulan ini yaitu merangkum poin-poin utama dan menyatakan kembali tesis, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan analyzing a discussion text atau menganalisis teks diskusi. Ya, nah di sini ada 5 tahapan ya, begitu. Untuk yang pertama yaitu identify the thesis statement atau mengidentifikasi pernyataan tesis. Kemudian yang kedua adalah analyze the arguments presented, menganalisis argumen yang disajikan. Yang ketiga adalah evaluate the evidence provided, mengevaluasi bukti yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah consider the author's perspective, mempertimbangkan perspektif penulis. Dan yang terakhir adalah from your own opinion, membentuk opini Anda sendiri, teman-teman ya. Itu dia untuk menganalisis sebuah teks diskusi. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan writing your own discussion text, teman-teman ya, atau ya menulis teks diskusi Anda sendiri. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah choose a controversial topic. Pilih topik yang kontroversial. Kemudian yang kedua adalah research both sides of the issue. Ya, teliti kedua sisi masalah. Kemudian yang ketiga adalah develop a clear thesis statement. Kembangkan pernyataan tesis yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah organize your arguments logically. Susun argumen Anda secara logis. Dan yang terakhir adalah use persuasive language atau gunakan bahasa yang persuasif. Selanjutnya kita akan berlanjut ke slide berikutnya yaitu examples of discussion text atau contoh-contoh dari teks diskusi. Di sini ada 4 examples of discussion text atau ada 4 contoh dari teks diskusi. Yang pertama adalah newspaper editorials, yaitu editorial surat kabar. Kemudian yang kedua adalah debate speeches, ya, pidato debat, begitu. Kemudian juga academic essays, essay akademis, dan yang terakhir adalah online forums atau forum daring, teman-teman ya. Itu dia untuk contoh-contoh dari teks diskusi. Selanjutnya kita akan mengetahui ya di dalam sebuah teks ini tentu saja an example of a discussion text. Sebuah contoh dari teks diskusi. Judulnya adalah The Use of Mobile Phones in Schools. Nah, everyone, let's read together. Mari kita baca sama-sama. The use of mobile phones in schools. The use of mobile phones in schools has become a contentious issue. While some argue that phones can be valuable educational tools, others believe they are a significant distraction. Selanjutnya, proponents of mobile phone use in schools argue that they can enhance learning. Smartphones can provide access to a wealth of information, allowing students to conduct research, access educational apps, and collaborate on projects. Moreover, many schools utilize educational platforms and communication tools that require the use of mobile devices. However, opponents argue that mobile phones are a major distraction in the classroom. Students may use their phones to text, browse social media, or play games instead of focusing on their studies. Nah, selanjutnya teman-teman. However, nah, oke, mari kita sama-sama cek. Oh, tadi sudah sampai studies, teman-teman ya. Selanjutnya adalah the constant access to notifications can also disrupt the learning environment and hinder concentration. Furthermore, there are concerns about the potential negative impacts of excessive screen time on students' physical and mental health. Dan selanjutnya adalah konklusi atau kesimpulan, teman-teman ya.
In conclusion, the use of mobile phones in schools presents both benefits and challenges. While they can be valuable educational tools, it is crucial to establish clear guidelines and regulations to minimize distractions and ensure that technology is used responsibly and effectively in the learning environment. Nah, itu dia untuk contoh dari sebuah teks diskusi. Jadi menyatakan atau memaparkan dua sisi ya. Di sini ada sisi manfaatnya dari penggunaan ponsel di sekolah dan juga dari sisi tantangannya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah conclusion atau konklusi atau kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 poin, teman-teman. Poin yang pertama adalah discussion text are a valuable tool for developing critical thinking skills. Jadi, teks diskusi merupakan alat yang berharga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Poin yang kedua yaitu understanding the structure and feature of discussion text will help you analyze them effectively. Jadi, memahami struktur dan fitur teks diskusi akan membantu Anda menganalisanya secara efektif. Dan untuk poin yang terakhir atau yang ketiga adalah practice writing your own discussion text to improve your persuasive writing skills. Berlatihlah menulis teks diskusi Anda sendiri untuk meningkatkan keterampilan menulis persuasif Anda. Nah, teman-teman, mungkin itu dia teman-teman ya untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan discussion text atau teks diskusi teman-teman ya. So everyone, thank you so much for your attention. I hope this material will give us many benefits. So let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, stay cool, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.